warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Hasmeru Nurseri akan membahas masalah yang ada di perkebunan kami. Salah satunya adalah permasalahan yang seperti Anda lihat, munculnya perubahan terhadap warna dari apukat kami. Ini yang jelas ini di perakaran. Karena apa? Karena sekarang ini menghadapi akhir musim, di mana munculnya berbagai macam penyakit baik patogen maupun yang lain-lain itu memang sering sekali muncul itu di awal musim dan di akhir musim. Karena kondisi tanaman ini di sekitar juga sudah terlihat sangat bagus ya, sangat kelihatan sehat sekali, bahkan bunga sudah mulai bermunculan. Juga situ bunga sudah mulai bermunculan. Kita nggak mau ambil risiko. Jadi sebenarnya ada dua penanganan dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Jadi kita menggunakan pengendalian hama yang ada di pohon seperti ini itu ada dua tahapan. Yang pertama kita menggunakan pestisida, insektisida itu berdasarkan pola kontak, dan yang kedua adalah pola sistemik. Karena memang kita menganggap bahwa kasus ini sangat berisiko terhadap tumbuhan-tumbuhan yang lain, maka untuk kali ini saya akan menggunakan sistemik ataupun pola yang sistemik. Jadi pengendalian yang akan kami gunakan itu adalah yang pengendalian sistemik. Karena ya itu tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya dengan adanya penyakit yang sudah muncul di sini, ini yang jelas di perakaran, saya takut kalau seandainya ini akan menyebar ke tumbuhan-tumbuhan yang lain. Makanya saya nggak mau ambil risiko, saya gunakan sistem pengendalian dengan sistem sistemik. Karena ini terjadi di perakaran, kalau melihat dari segi daun, ini nggak ada tanda-tanda kayak jamur kayak gitu. Tapi yang jelas ini ya patogen yang ada di akar. Jadi jamur yang munculnya di akar. Karena proses penularan itu juga dipacu atau ditunjang dengan curah hujan, jadi ini akan semakin gampang menyebar. Untuk itu kalau kita menggunakan sistem pencegahan yang sistemik, insya Allah ini akan berhenti di sini aja. Tapi juga akan berisiko. Karena apa? Saya menggunakan bahan aktif hidrogen peroksida. Ini sangat-sangat efektif untuk penanganan kasus, tapi juga ada resikonya. Salah satunya apa? Yaitu bakteri yang menguntungkan yang ada di tanah ini juga akan mati. Selain bakteri yang merugikan, bakteri yang menguntungkan pun akan mati. Kenapa saya menggunakan bahan aktif yang sistemik yang sangat-sangat keras ini? Karena itu tadi di sini sudah munculnya gejala perakarannya rusak ataupun kena patogen karena jamur, akan kita bunuh dengan bahan aktif yang sangat keras. Nantinya setelah 20 hari penanganan kasus ini akan saya berikan bakteri lagi yang menguntungkan. Jadi kalau seandainya kami menggunakan bahan aktif yang hidrogen peroksida ini yang akan membunuh kuman-kuman yang ada di sini, itu nantinya akan saya berikan kuman lagi yang bagus atau bakteri lagi yang bagus yang menguntungkan buat tanaman. Kalau seandainya dari petani-petani menggunakan hidrogen peroksida tanpa kita imbangi lagi dengan pemberian bakteri yang menguntungkan, saya rasa itu akan merugikan. Jadi kita menggunakan bahan aktif yang keras ini harus kita imbangi juga dengan pemberian bakteri
yang bagus untuk menunjang kelangsungan ataupun perbaikan unsur tanah yang ada di sini. Tetap terkendali, tetap bagus. Harus kita beri bakteri lagi. Nanti bakteri apa yang akan kita gunakan itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Dan seperti sekarang tadi yang sudah saya janjikan, untuk kali ini saya akan menggunakan bahan aktif hidrogen peroksida yang akan kita aplikasikan terhadap tanaman yang sudah kelihatan, ini sudah kelihatan sekali ya, kalau seandainya ada gejala-gejala di mana patogen itu sudah mulai menyerang tanaman ini. Dan untuk itu sistem yang akan kita gunakan adalah sistem kocor yang lebih efektif. Kita gunakan sistem kocor, okay? Seperti yang sudah Anda ketahui, di sini sudah bahan aktifnya sudah kami campur dan kita akan kocorkan kepada batang ataupun tanaman yang mendapatkan serangan jamur ataupun bakteri seperti itu. Saya rasa sudah cukup. Dan itu sekali lagi bahan aktif ini fungsinya ini adalah untuk membunuh bakteri dan jamur. Jadi bakterisida dan fungisida yang akan kita gunakan ini insya Allah akan sangat efektif. Kita lihat 10 hari ke depan seperti apa akhirnya tanaman ini, nanti kita review di video berikutnya. Dan saya rasa semakin baik, bukan hanya di tanah, juga kita kompres atau kita spray ke daun. Untuk itu ini juga sudah kami sediakan. Nanti kita setelah kita kocor di tanah, kita akan spray di daunnya juga. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh petani, utamanya di alpukat. Pengendalian yang seharusnya bagaimana, yang lebih efektif bagaimana, itu memang kita harus tahu. Dan karena kita memperkecil resiko, karena semua tanaman kita ini sudah mulai berbunga, maka kita gunakan sistemik, jadi pengendalian yang sistemik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.